Siapa yang tak ingin salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita semua tentu menginginkannya, bukan? Lalu, bagaimana sifat yang harus kita miliki agar Allah menerima salat kita? Simak penjelasannya. Ya Rabbi Mustafa balil maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala jenis puji tetaplah milik Allah, Zat yang Maha Kuasa. Salawat dan salam selamanya dicurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Harapan kita panjatkan, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan berkah, disehatkan lahir dan batin, murah rezeki yang halal dan berlimpah, tercapai segala keinginan, serta semoga kita semua senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah yang Allah perintahkan, termasuk istiqomah dalam melaksanakan salat. Dan semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat ASH Official yang dimuliakan Allah, ibadah salat merupakan salah satu ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap umat muslim. Tentu saja, selain kita menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, juga kita menyimpan sebuah harapan, yaitu diterimanya ibadah salat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mengenai diterima atau tidaknya ibadah salat kita, itu merupakan rahasia Allah, dan hanya Allah lah yang tahu. Tetapi, dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bazar dari Abdullah bin Wahid Al-Harani menyebutkan, kata Allah, sesungguhnya aku hanya menerima salat seseorang yang memiliki sifat tawadu atau rendah hati atas keagunganku, tidak mencela makhluk lainnya, serta tak membiasakan berbuat maksiat serta berdosa kepadaku, dan menyibukkan dirinya dengan selalu berzikir kepadaku, dan menyayangi orang miskin serta ibnu sabil, dan kepada janda yang miskin, serta mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Intisari dari hadis tersebut adalah Allah akan menerima salat seseorang yang memiliki sifat yang pertama, tawadhu. Meskipun orang tersebut memiliki gelar ataupun jabatan yang tinggi, tetapi ia memiliki sifat yang rendah diri dan rendah hati. Ia mengakui bahwa dirinya adalah seorang hamba yang tak berdaya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan, tatkala seorang hamba menunaikan ibadah salat, berdiri di atas sajadah yang terbentang, kemudian ia mengangkat tangan takbiratul ihram, maka di sana ia telah meninggalkan gemerlapnya dunia, sebab ia sedang menghadap Zat yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rendah hati. Di saat seseorang bertawadu dalam menjalankan salat, dalam dirinya akan terlahir sifat yang rendah hati atau tidak menyombongkan diri. Sehebat apapun dirinya, seberapa banyak kekayaan yang dimilikinya, ia menanamkan pada hatinya bahwa semua hal yang dimiliki hakikatnya adalah milik Allah, dan hanya Allah yang menguasai segala sesuatu, termasuk diri kita, dan apa yang harus kita sombongkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan perihal orang yang memiliki sifat sombong tak akan masuk surga. Dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takkan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong, meskipun kesombongannya sekecil debu. Yang ketiga,
tak mengulang perbuatan maksiat. Kita semua sadar bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat dosa ataupun maksiat, baik yang disengaja ataupun tidak. Tetapi ia berusaha sekuat mungkin agar tak terjatuh pada lubang yang sama. Sebab yang paling dikhawatirkan, ia melaksanakan sholat, tetapi dosa dan maksiat tetap dilakukan. Maka sholatnya bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi malah lebih menjauh dari Allah. Dan hal ini patut kita perhatikan. Meskipun sejatinya kita selalu berbuat dosa dan maksiat, jangan sampai menjadi sebuah alasan kita meninggalkan sholat. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas dosa setiap makhluk. Dan apabila kita tidak sholat sebab masih sering maksiat, maka kita takkan pernah melaksanakan sholat, sebab sejatinya manusia tak terpisah dengan perbuatan maksiat. Yang keempat, selalu mengingat Allah. Mengingat Allah adalah pengertian dari zikrullah, dan harus kita ketahui bahwa sholat adalah zikir, tetapi zikir bukan hanya sholat. Tentunya orang yang diterima sholatnya, ia senantiasa mengingat Allah saat sholat ataupun di luar sholat. Dalam keadaan apapun dan apapun aktivitasnya, ia selalu mengingat Allah di dalam hatinya. Terdengar mudah, tapi nyatanya sulit untuk kita terapkan. Pada kenyataannya, jangankan di luar sholat untuk mengingat Allah, dalam sholat pun terkadang kita lupa kepada Allah. Padahal sholat adalah suatu momen yang luar biasa antara kita dengan Allah. Maka tak heran apabila hidup kita tak tenang dan sholat kita tidak khusyuk, sebab kita belum bisa menempatkan Allah di dalam hati kita dalam segala situasi. Padahal dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah telah berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir, hati menjadi tenang. Yang kelima, mengendalikan diri dari hawa nafsu. Salah satu hal yang menyebabkan hawa nafsu tak terkendali adalah ego kita yang selalu menuntut sebuah keinginan dibandingkan sebuah kebutuhan yang maslahat. Maka dalam hal ini, sifat seseorang yang harus dimiliki agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa mengendalikan hawa nafsunya di dalam segala hal. Yang keenam, senantiasa menolong orang yang kesusahan. Sikap kita dalam melaksanakan sholat diharuskan untuk menunduk ke bawah, tepatnya melihat pada tempat sujud kita. Ternyata hal ini adalah isyarat yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus senantiasa melihat ke bawah. Ada di bawah sana orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Dalam hal ini, membantu orang lain tidak melulu tentang memberi materi saja, tetapi juga bisa dengan non-materi. Oleh karena itu, tidak ada keterbatasan untuk kita tidak bisa menolong orang yang membutuhkan. Tinggal kita menyesuaikan dengan apa kita bisa membantunya. Dan hasil yang kita petik dari membantu orang lain adalah kita akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, orang yang baik hati atau dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, serta dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, serta jauh dari surga. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi 6 sifat yang harus kita miliki agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.